Halo rekan-rekan, ketemu lagi dengan saya Fadana dan pada kesempatan kali ini saya akan kembali mereview sebuah buku. Buku yang akan saya review kali ini adalah buku yang ditulis oleh Malcolm Gladwell yang mungkin teman-teman sudah lihat beberapa reviewnya di review buku saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku yang cukup lama tapi buku ini masih relevan di kondisi saat ini dan memang masih banyak orang yang penasaran dan pingin cari sebenarnya ini buku tentang apa. Bukunya berjudul Tipping Point atau bagaimana hal-hal kecil berhasil membuat perubahan besar. Jadi di buku ini nanti kita akan bahas tentang kenapa sih kok ada hal yang tiba-tiba bisa tersebar sedemikian pesatnya, dan ada juga hal-hal yang sudah kita sosialisasikan atau kita sharekan kepada lingkungan kita tapi ya nggak tersebar kemana-mana. Nah, untuk itu yuk kita mulai videonya. Buku ini ditulis oleh Malcolm Gladwell ya, yang lahir tanggal 3 September 1963, umurnya sekarang 57 tahun. Malcolm Gladwell adalah salah satu staf penulis di majalah The New Yorker yang telah bergabung sejak tahun 1996. Jadi memang pengalaman menulisnya sudah cukup lama dan itu sebabnya dia sudah mengeluarkan beberapa buku yang bisa dibilang bestseller gitu ya. Seperti misalkan buku Blink, Outlier, dan juga What the Dog Saw. Ada juga buku David dan Goliath, mungkin beberapa rekan-rekan yang mungkin juga sudah pernah baca gitu ya. Itu adalah buku juga yang ditulis oleh Malcolm Gladwell. Nah, Malcolm Gladwell ini selain sebagai penulis, dia juga berprofesi sebagai seorang pembicara yang seringkali banyak diminta untuk berbagi gitu ya di perusahaan, asosiasi, sekolah maupun universitas. Nah, pada tahun 2005 majalah Time menobatkan Malcolm Gladwell sebagai salah satu dari 100 orang paling berpengaruh di dunia, dan ini wajar karena memang ya karyanya ini banyak sekali dan sudah banyak digandrungi orang gitu, karena katanya bisa merubah banyak perspektif orang terkait keadaan yang ada di sekitarnya. Dan untuk itu yuk kita bahas ini buku sebenarnya tentang apa ya. Buku ini akan membahas tentang fenomena yang tadi sudah saya jelaskan di awal, atau disebutnya adalah fenomena tipping point, yaitu sebuah sebutan yang diberikan kepada kondisi ketika segala sesuatunya dapat berubah total secara sekaligus dengan cepat dan juga dramatis. Tipping point yang nantinya akan dibahas dan diulas di buku ini nanti akan bicara tentang gimana sih tersebarnya sebuah ide, gagasan, pikiran, produk, atau inovasi baru dapat terjadi dengan sedemikian pesatnya seperti epidemi virus. Jadi di buku ini nanti akan banyak analogi-analogi yang itu menggunakan analogi epidemi, karena memang menyebarnya seperti virus ya. Itu bisa sedemikian cepatnya menyebar di sekitar kita. Memang seperti virus atau epidemi ini, tipping point itu adalah sebuah kondisi di mana gagasan, ide itu ya bisa menyebar ke segala arah dengan cepat dan kadang tanpa disadari oleh kita sendiri. Di buku ini nanti juga akan dibahas tentang beberapa contoh real ya, atau memang beberapa kisah-kisah tipping point istilahnya. Salah satunya adalah tentang tokoh khas Papis yang sebenarnya nyaris mati gitu ya, tapi dalam waktu beberapa tahun aja tiba-tiba bisa menjadi tren baru di masyarakat, terkenal lagi hingga saat ini gitu. Buku ini nanti sebenarnya juga kalau saya bayangkan gitu atau saya rasakan akan mengajak kita untuk merenung, refleksi tentang situasi yang mungkin sudah pernah kita alami di dalam kita menjalankan aktivitas keseharian. Ketika kita mencoba untuk memperkenalkan sebuah gagasan baru, ide baru gitu ya ke orang lain di sekitar kita, yaitu kenapa ada gagasan, ide-ide atau perilaku atau produk yang bisa berkembang sedemikian pesatnya, tapi juga ada yang enggak gitu loh. Kenapa ada produk yang mendadak bisa laris manis gitu ya dan terkenal, dan yang lainnya ya produknya gitu-gitu aja. Dan apa yang bisa kita perbuat dan lakukan secara sengaja gitu ya untuk memulai dan mengendalikan epidemi ini secara positif dan kita ciptakan dari diri kita sendiri. Dan di buku inilah semuanya akan terjawab. Secara umum buku ini akan terdiri dari beberapa bagian besar gitu ya. Di sini ada 8 yang sebenarnya mengajak kita untuk lebih memahami gimana sih bisa sebuah gagasan kecil gitu ya, gagasan yang kita anggap remeh gitu ya, bisa menjadi besar sedemikian cepatnya. Ada 4 bagian yang saya menarik gitu ya di buku ini dan menurut saya menjadi intisari buku ini. Yang pertama di bagian 1 akan dibahas tentang kaidah dari epidemi. Ini ada 3 dibahas. Yang kedua
akan dibahas tentang hukum tentang yang sedikit. Dan di yang ketiga, bagian ketiga kita akan belajar juga tentang faktor kelekatan. Dan di bagian kelima, itu akan belajar tentang kekuatan konteks dalam buku ini. Untuk itu, yuk kita bahas satu persatu isi bukunya. Nah, di bagian satu ini akan dibahas tentang 3 kaidah epidemi. Jadi ternyata ketika ada epidemi itu menyebar ya sedemikian pesatnya, itu ada kaidahnya atau ada syarat-syaratnya yang perlu dipenuhi sehingga epidemi atau virus atau ide atau produk ini bisa tersebar sedemikian cepatnya. Memang di bagian ini akan dibahas 3 kaidah itu sehingga kita atau apapun yang kita sharekan, kita bagikan, kita produksi itu bisa menjadi tipping point. Nah, memang dari penjelasan ini akan sampai kita pada pembahasan memahami dulu apa itu epidemi, bagaimana untuk epidemi bisa tersebar sedemikian cepatnya. Nah, oleh buku ini tadi, beberapa konsep, gagasan, teori tadi itu tentang epidemi, tentang tipping point itu akan disimpangkan dengan contoh-contoh kasus atau contoh-contoh real kondisi situasi yang terjadi di masyarakat sekitar kita untuk membantu kita memahami sebenarnya. Jadi sebenarnya ada 3 di sini kaidah dalam epidemi yang dibahas dalam buku ini gitu ya, sehingga bisa membantu kita. Mungkin kalau teman-teman pingin misalkan sharing gagasan positif biar tersebarnya lebih masif gitu ya. Nah, ada 3 kaidah yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah hukum tentang yang sedikit berpengaruh pada yang banyak atau Pareto. Ternyata juga digunakan di epidemi ini, 3 kaidah epidemi. Yang kedua adalah tentang faktor kelekatan juga perlu diperhatikan. Dan yang ketiga adalah kekuatan konteks. Nah, untuk penjelasan masing-masing poin itu, yuk kita bahas di bagian selanjutnya. Di bagian kedua memang akan dibahas tentang hukum tentang yang sedikit. Di bagian ini akan dibahas tentang bagaimana sekelompok kecil orang bisa membuat perubahan tersebar dengan sedemikian cepatnya. Seperti yang ada dalam prinsip Pareto. Memang kalau teman-teman berbicara prinsip Pareto ini pasti pernah dengar ya. Yaitu tentang yang sedikit berpengaruh terhadap yang banyak. Kalau berbicara di ekonomi, yang konon katanya itu kalau menurut hukum Pareto ekonomi, 80% ekonomi kita itu dikuasai oleh 20% populasi. Atau kalau dari teori kejahatan, 80% kejahatan yang terjadi di sekitar kita itu digerakkan oleh 20% penjahat atau populasi penjahat. Nah, gambarnya seperti itu untuk Pareto. Nah, epidemi pun sebenarnya kalau dibahas di buku ini tuh sama. Ia akan dimulai dari sekelompok kecil orang gitu ya, dimulai dari yang kecil dulu dan kemudian menyebar dengan cepat. Gitu. Kalau di buku ini dicontohkan tentang penyakit ya, ada sebuah penyakit ketika itu yang akhirnya tersebar di sebuah wilayah masif gitu. Tapi kalau setelah diteliti sebenarnya penyebaran yang masif ini itu ya, penyebarannya itu dimulai dari beberapa orang aja di sebuah kedai. Nah, itu ada di penjelasan di buku ini. Nah, kok bisa sih yang kecil berdampak terhadap yang banyak? Nah, di buku ini dijelaskan yaitu ada peran beberapa orang. Atau di sini ada peran dari 3 orang sehingga yang kecil bisa berpengaruh terhadap yang banyak. Yang pertama adalah ada namanya peran para penghubung, yaitu orang-orang yang menghubungkan gitu ya antara informasi dengan kemudian penerima informasi. Setelah itu para bijak bestari, ini orang-orang yang dianggap terpandang dan memiliki informasi sehingga kalau dia yang ngomong, orang itu akan percaya gitu, istilahnya seperti itu. Dan juga para penjajah ini ya yang menyodorkan terus-menerus informasinya sehingga sampai di benak kita dan tertanam. Jadi ada 3 orang ini yang perlu kita pertimbangkan. Di bagian ketiga juga dibahas tentang namanya faktor kelekatan. Di bagian ini akan dibahas tentang apa itu fenomena kelekatan. Mungkin bagi teman-teman yang baru dengar gitu ya, kelekatan itu kan melekat, nggak gampang dilupakan. Nah, ini juga dibahas di buku ini tentang faktor kelekatan. Kalau di bagian sebelumnya membahas tentang bagaimana caranya ide itu bisa tersebar dengan cepat gitu ya. Dengan menggunakan salah satunya dengan menggunakan ada para penghubung, para bijak bestari gitu ya. Dan juga para penjajah sebenarnya itu nggak cukup. Karena bukan hanya masalah siapa yang menyampaikan informasi atau idenya. Tapi yang menerima itu juga perlu diperhatikan. Bagaimana agar pesan yang kita sampaikan itu bisa melekat dalam penerimanya. Jadi pesan yang mau kita deliver atau sampaikan itu juga harus didesain sedemikian rupa gitu ya. Sehingga bisa diterima dengan efektif dan melekat. Nah, beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan gitu ya, untuk kita refleksi sejenak, apakah pesan kita itu sudah melekat kalau orang dengar gitu ya. Cukup dengan menjawab beberapa pertanyaan di buku ini ya, yang kita mengajak untuk refleksi. Apakah pesan yang kita sampaikan itu mudah diingat? Apakah informasi atau fakta yang mudah diingat tadi itu
bisa memicu perubahan atau mendorong seseorang untuk berbuat seperti yang kita harapkan? Nah, ini beberapa pertanyaan yang perlu dijawab sehingga nanti harapannya pesan yang kita akan kirimkan pun diterima dengan efektif dan melekat di audiensnya. Karena itu salah satu juga hal yang bisa memicu namanya tipping point. Dan di bagian kelima, ini akan dibahas tentang kekuatan konteks. Di bagian ini akan dibahas tentang bagian yang nggak kalah pentingnya gitu ya. Kalau tadi sudah dibahas tentang hukum yang sedikit, juga ada kelekatan, tapi sebenarnya juga dibutuhkan namanya kekuatan konteks. Yaitu epidemi gitu ya, itu sangat peka terhadap kondisi dan situasi yang dalam kurun waktu pandemi tersebut atau epidemi tersebut terjadi. Kalau mungkin teman-teman masih bingung gitu ya, premisnya adalah bahwa epidemi itu dapat dibalikkan, dapat digoncang-goncang, dapat kita arahkan lewat pengkondisian yang kita lakukan terhadap sekitarnya. Contoh kalau di buku ini dibahas tentang buku namanya Yaya Sisterhood yang bagi sebagian orang lihat bukunya biasa-biasa aja, tapi ternyata bukunya ngetren dan laris di pasaran sehingga dia mengalami tipping point. Kenapa? Apa yang bikin buku Yaya Sisterhood ini kemudian mengalami tipping point gitu ya? Ya karena kalau di buku ini dibahas, selain karena lokasi bukunya yang kebetulan pas, karena ternyata diluncurkan di sebuah lingkungan yang memang budaya membacanya paling kuat sehingga orang ya akhirnya akan membaca gitu ya. Juga karena buku Yaya Sisterhood ini dikategorikan sebagai buku untuk kelompok. Jadi memang karena ini dikategorikan buku untuk kelompok, orang yang membaca kelompok ini, ya orang yang membaca dan dalam satu kelompok ini akhirnya akan menyebarkan kan kepada orang lain. Dan kalau kita kemudian kita refleksi terhadap diri kita, kalau ada orang yang nggak kita kenal ngomong ke kita, atau ada orang yang satu kelompok, satu grup dengan kita, ngomong dengan kita lebih percaya yang mana? Pasti otomatis adalah orang-orang yang punya kedekatan dengan kita, orang-orang yang satu kelompok dengan kita. Nah, inilah kemudian bagaimana kemudian ide itu bisa diterima. Karena memang disampaikannya lewat kelompok-kelompok kecil tadi itu. Atau menggunakan kekuatan konteks. Bagaimana kita mengkondisikan situasi atau kondisi di mana tipping point itu mau kita buat atau mau kita adakan. Seperti itu. Nah, kesimpulannya secara umum buku ini sebenarnya pas kalau saya lihat untuk dibaca oleh rekan-rekan yang saat ini sedang berproses untuk memasarkan sesuatu ide, gagasan, produk gitu ke masyarakat gitu, tapi kesulitan gimana caranya membuat ide itu tersebar dengan masif gitu. Atau buku ini juga pas untuk dibaca bagi rekan-rekan yang pingin sekedar dapat insight tentang apa sih yang perlu kita lakukan, apa sih yang kita perlu persiapkan agar pendapat kita bisa diterima oleh masyarakat umum secara luas gitu ya. Gitu. Jadi bagi teman-teman yang penasaran dengan bukunya silakan cari di toko-toko buku terdekat. Di Gramedia juga masih ada. Ini sudah beberapa kali cetak di Gramedia sepertinya dengan beberapa cover yang berubah-ubah. Silakan cari di toko buku terdekat dan sampai ketemu di review buku selanjutnya.